Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Angguna Marianti selaku moderator dari kelompok 2 yang akan memimpin jalannya presentasi kelompok 2 pada hari ini, yang akan memaparkan topik tentang bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Dan kali ini saya bersama dengan 11 anggota kelompok 2 yaitu Fawaz, Fawaz Wisdan, Muhammad Hanif Arhab, Muhammad Rian Hidayatullah, Hilal Ramdhani, Amelia Nurpuspita Dewi, Dimas Panca Pamungkas, Muhammad Ridho Alghifari, Muhammad Fadli Arya Wildano, Abdul Razak Al-Fauzan, dan Zikri Mardani. Adapun cakupan materi yang akan kami sampaikan yaitu menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah, menanya alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan, dan rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk ke pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Rian Hidayatullah. Kepada Rian dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama rekan saya, bernama Fadli, akan menjelaskan alur terbentuknya Pancasila dari pengusulan, perumusan, hingga pengesahan. Nah, sebelum 1945, bangsa Indonesia sudah memiliki modal kebangsaan yang kuat, seperti Penghimpunan Indonesia dan Sumpah Pemuda pada 1928. Modal inilah yang membuka jalan bagi perumusan dasar negara. Pada 29 Mei 1945, Jepang membentuk BPUPKI untuk membahas persiapan kemerdekaan. Sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni menjadi panggung pengusulan ide dasar negara. Beberapa tokoh menyampaikan gagasan, dan pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno memaparkan 5 gagasan yang kita kenal sekarang sebagai Pancasila. Setelah itu dibentuk panitia kecil untuk menampung usulan-usulan. Nah, sidang BPUPKI ini yang kedua, yaitu pada 10 sampai 16 Juli 1945, menyetujui naskah awal yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Di situ rumusan Pancasila tercantum, tetapi sila pertama memuat tambahan klausul yang menyebut kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, piagam ini menjadi naskah pembuka bagi rancangan konstitusi. Nah, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya, pada Padli, silakan. Namun, situasi dunia berubah cepat. Jepang melemah, sehingga proklamasi kemerdekaan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan PPKI bersidang pada tanggal 18 Agustus 1945 untuk menegaskan dasar negara dan undang-undang dasar. Dalam sidang itulah rumusan Pancasila diubah. 7 kata tambahan pada sila pertama dihapus dan dirumuskan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sebuah kompromi penting agar dasar negara diterima oleh seluruh komponen bangsa yang menjemuk. Jadi Pancasila ini lahir bukan sebagai produk tunggal satu tokoh saja, melainkan hasil dialog, perumusan bersama, dan kompromi politik untuk menjaga persatuan bangsa. Itu sebabnya Pancasila tetap relevan karena dasarnya adalah konsensus demi keberagaman dan persatuan. Lalu materi selanjutnya ialah alasan diperlukannya Pancasila yang akan disampaikan oleh saudari Amelia Nurpuspita. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Nah, teman-teman, sekarang kita menuju pembahasan selanjutnya mengenai alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Untuk poin pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, teman-teman tuh pasti tahu ya, setiap bangsa di dunia
memiliki identitas yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya masing-masing. Identitas suatu bangsa dapat terbentuk melalui proses inkulturasi dan akulturasi budaya. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan hasil dari kedua proses tersebut. Kebudayaan Indonesia adalah hasil inkulturasi, yaitu perpaduan berbagai elemen budaya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, sehingga menciptakan perkembangan yang dinamis. Selain itu, budaya Indonesia juga merupakan hasil akulturasi, yaitu perubahan yang terjadi akibat kontak antar kebudayaan. Nah, kita bahas nih, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia tuh udah dijelasin dalam berbagai literatur, baik dari sudut pandang sejarah maupun pemerintahan. Menurut Asaid Ali dalam buku Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa, identitas kultural Pancasila dapat dilacak melalui kehidupan agama yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen ikut berkontribusi dalam membentuk nilai, norma, tradisi, dan kebiasaan yang berkembang di berbagai daerah. Misalnya, tradisi dan kebudayaan masyarakat Melayu, Minangkabau, dan Aceh sangat dipengaruhi oleh peradaban Islam. Sedangkan budaya masyarakat Toraja dan Papua itu tidak bisa dipisahkan dari pengaruh peradaban Kristen. Begitu pula budaya Bali yang sepenuhnya dibentuk oleh peradaban Hindu. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai agama besar memberikan sumbangan penting dalam konstruksi identitas budaya Indonesia yang beragam, yang pada akhirnya membentuk jati diri bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk poin yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut sebagai kepribadian bangsa Indonesia karena nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku yang khas dan membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Nilai-nilai tersebut unik karena berasal dari kehidupan masyarakat sendiri dan dijalankan secara bersamaan. Selain itu, kepribadian bangsa terus dipengaruhi proses akulturasi dan inkulturasi yang menghasilkan variasi budaya beragam. Kepribadian ini telah terbentuk sejak zaman dulu, dibuktikan dengan kejayaan kerajaan seperti Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram yang menunjukkan keunggulan spiritual, ekonomi, politik, dan budaya yang berakar dari nilai-nilai masyarakat Indonesia. Dan poin ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berarti nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini dan dijadikan pedoman dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai ini melekat dalam masyarakat dan menjadi norma dalam sikap dan tindakan, sehingga seluruh nilai Pancasila diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, selanjutnya untuk poin keempat dan kelima akan dilanjutkan oleh Saudari Rido. Dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk Amelia. Di sini saya akan menjelaskan untuk yang keempat, yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa. Di Pancasila ini, Pancasila dapat disebut sebagai jiwa bangsa Indonesia, yaitu adalah karena Pancasila adalah roh yang menyatukan bangsa dalam keberagaman. Tanpa adanya Pancasila, Indonesia berisiko kehilangan pegangan dan bisa terpecah oleh perbedaan agama, suku, maupun kepentingan politik. Dan juga ya di sini ada yang kelima yaitu atau yang terakhir kita bisa lihat Pancasila sebagai perjanjian luhur. Nah, Pancasila sebagai perjanjian luhur ini merupakan nilai-nilainya itu lahir dari kesepakatan para tokoh bangsa dalam sidang yang sangat penting yaitu BPUPKI dan PPKI. Konsensus ini menyatakan berbagai golongan, agama, dan kelompok masyarakat agar Indonesia berdiri sebagai negara merdeka dengan dasar yang diterima semua pihak. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai sumber Pancasila yang akan dijelaskan oleh Muhammad Hanif Farhab dan Fawaz Wisdan. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Di sini saya bersama rekan saya, Fawaz Wijdan, akan menjelaskan materi tentang menggali sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila. Sumber historis Pancasila berasal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam membangun identitas dan dasar negara. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya sudah hidup sejak zaman kerajaan-kerajaan Nusantara, misalnya adalah nilai ketuhanan. Kemudian, pada masa penjajahan, penderitaan yang dirasakan bersama menumbuhkan semangat persatuan yang kemudian semakin nyata dalam peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 yang menyatukan tekad bangsa melalui ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Perjuangan tersebut mencapai puncaknya dalam sidang BPUPKI tahun 1945, di mana tokoh-tokoh bangsa seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Y.R. Soekarno mengemukakan gagasan tentang dasar negara, hingga lahirlah Pancasila.
Akhirnya, pada 18 Agustus 1945, PPKI secara resmi menetapkan Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, menjadikannya hasil dari pengalaman sejarah, budaya, serta perjuangan bangsa Indonesia. Selanjutnya, yaitu sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu contoh nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah gotong royong. Dapat dilihat bahwa kebiasaan bergotong royong baik berupa saling membantu antar tetangga maupun bekerja sama untuk keperluan umum di desa-desa. Kegiatan gotong royong itu dilakukan dengan semangat kekeluargaan sebagai cerminan dari sila keadilan sosial. Baik, untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fawaz Wijidan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan yaitu sumber politik Pancasila. Sumber politik Pancasila itu adalah asal-usul bagaimana Pancasila lahir, sebagaimana dari dasar negara dan segi politik dan proses perumusan pembahasan sehingga pengesahannya dalam sistem kenegaraan sebelum Indonesia merdeka. Pancasila tidak muncul begitu saja, tapi banyak hal-hal dan proses politik yang dilalui oleh bangsa Indonesia menjelang proklamasi 17 Agustus 1945. Berikut beberapa peristiwa politik yang menjadi sumber dari Pancasila, yaitu ada sidangnya BPUPKI tanggal 29 Mei dan 1 Juni yang membahas dasar-dasar negara. Lalu lahirlah beberapa usulan surat dasar negara dari tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Prof. Dr. Supomo, Ian Soekarno, dan adanya pembentukan Panitia 9 di tahun 2022 ini 1945 yang menghasilkan hasil kerja Piagam Jakarta yang memuat rumusan awal Pancasila. Lalu ada sidang kedua BPPKI yang membahas rancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya memuat dasar-dasar negara, dan ada sidang PPKI yaitu mengesahkan UUD 1945 dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Baik, selanjutnya untuk materi dinamika dan tantangan Pancasila akan dijelaskan oleh Saudara Hilal dan Rojak. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sekarang kita masuk ke materi argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila. Kita mulai dari poin pertama, yaitu dinamika Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara kita telah mengalami pasang surut dan beberapa perubahan, entah dari pemahaman atau pelaksanaannya. Yang artinya cara kita memandang dan penerapan Pancasila itu berbeda-beda di setiap eranya. Kita pecah jadi 3 era. Pertama ada Orde Lama atau masa Soekarno. Di era ini muncul konsep Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Pada praktiknya, konsep ini malah menjadi pesaing dari Pancasila yang seharusnya menjadi ideologi tunggal. Lalu ke periode selanjutnya atau Orde Baru, di era ini Pancasila digunakan sebagai alat untuk legitimasi kekuasaan. Pemerintah secara masif menjalankan program penataran P4 yang membuat Pancasila ditanamkan secara mendalam kepada warga sebagai ideologi negara. Yang akibatnya Pancasila ditafsirkan secara seragam oleh negara yang membuat orang-orang yang berbeda pandangan dengan pemerintah langsung akan dianggap menentang Pancasila. Dan di era reformasi ada kecenderungan di mana Pancasila itu sedikit mulai ditinggalkan atau diabaikan karena efek P4 itu tadi, yang mana dianggap sebagai produk dari rezim sebelumnya, itu rezim Orde Baru. Dari sini kita bisa simpulkan, perjalanan Pancasila itu sangat dinamis dan dipengaruhi oleh kondisi politik di setiap zamannya, yang mana itu menimbulkan beberapa tantangan baru. Dan untuk poin tantangan itu akan dibahas oleh rekan saya. Pada Bro Rozak, dipersilakan. Baik, terima kasih Hilal. Nah, melanjutkan dari dinamika tadi, kita sampai pada tantangan Pancasila. Tantangan terbesar bagi Pancasila itu muncul ketika nilai-nilainya tidak diletakkan pada posisi yang sebenarnya. Akibatnya, terjadi penyimpangan antara cita-cita luhur Pancasila dengan kenyataan hidup kita sebagai sebuah bangsa. Dan ini bukan hal baru. Sejarah sudah pernah mencatat penyimpangan ini. Salah satu contoh paling konkret adalah ketika MPRS mengeluarkan TAP nomor 3 MPRS 1960 yang mengangkat Soekarno sebagai presiden umur hidup. Keputusan ini jelas-jelas bertentangan dengan semangat pembatasan kekuasaan dalam demokrasi Pancasila.
dan secara langsung melanggar pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Di pasal itu kan sudah jelas tertulis bahwa presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama 5 tahun. Sesudahnya dapat dipilih kembali. Artinya jabatan presiden harus ada batas waktunya, bukan untuk seumur hidup. Ini adalah bukti nyata bagaimana nilai Pancasila bisa menyimpang dari praktiknya. Jika kita tarik ke konteks masa kini, tantangan serupa masih terus ada. Hanya saja bentuknya berbeda. Beberapa contohnya, pertama ada menguatnya menguatnya intoleransi dan politik identitas. Ini langsung menantang sila pertama dan ketiga. Ketika ada kelompok yang merasa paling benar dan merendahkan yang lain, dinilai Bhinneka Tunggal Ika kita sedang diuji. Kedua, hoaks dan ujaran kebencian di era digital, berita bohong dan ujaran kebencian bisa dengan cepat memecah belah persatuan bangsa. Ini sangat bertentangan dengan sila ketiga. Ketiga, korupsi. Praktik ini jelas-jelas mengkhianati nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua. Serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima. Lalu keempat, masuknya ideologi asing. Ideologi seperti radikalisme, liberalisme, ekstrim yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa juga menjadi tantangan serius yang perlu kita waspadai bersama. Tantangan-tantangan ini baik yang terjadi di masa lalu maupun masa kini adalah pekerjaan rumah kita semua untuk memastikan Pancasila tetap menjadi fondasi yang kokoh bagi negara kita. Sekian pembahasan dari kami mengenai dinamika dan tantangan Pancasila. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai esensi dan urgensi Pancasila untuk masa depan akan dilanjutkan oleh rekan kami, Dimas dan Zikri. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan membahas tentang esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Jadi Pancasila itu memberikan peran penting dalam sebuah negara. Jadi Pancasila itu menjadi dasar yang artinya Pancasila itu menjadi alasan filosofis berdirinya Indonesia, sekaligus landasan utama bagi setiap produk hukumnya. Jadi Pancasila juga berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa. Yaitu dalam hal ini Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur yang bersumber dari agama, budaya, dan adat istiadat masyarakat Indonesia. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman bersama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sehingga Pancasila tidak hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga menjadi arah dalam bertindak dan bersikap bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini juga ada satu kasus yang tadi dibilang Hilal juga bahwa esensi Pancasila pada saat ini sudah mulai memudar gitu. Dan beberapa ada kasus seperti kayak pernah menjadi penolakan pembangunan rumah ibadah di beberapa daerah di Indonesia. Padahal Undang-Undang 1945 dan Pancasila, terutama sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, itu menegaskan bahwa setiap warga berhak menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinannya. Jadi kasus ini menunjukkan bahwa meski Pancasila sudah menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa, dalam praktiknya masih ada masyarakat yang kurang mengamalkan nilai-nilainya. Jadi, jika nilai Pancasila benar-benar dijalankan, seharusnya masyarakat saling menghormati, menghargai perbedaan, dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Jadi, nilai esensi sekarang tuh mulai pudar di masyarakat. Nah, terus bagaimana urgensinya? Nah, urgensinya itu akan dijelaskan oleh Zikri Mardani. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih ya Dimas atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang urgensi Pancasila. Jadi urgensi Pancasila dalam sejarah bangsa itu, Pancasila tuh seringkali disalahgunakan untuk kepentingan politik seperti konsep Nasakom di Orde Lama dan Tafsir Tunggal P4 di Orde Baru. Tantangan kontemporer itu di era reformasi, Pancasila menghadapi amnesia sosial. Hal ini terlihat dari survei yang menunjukkan bahwa sebagian besar siswa itu memahami Pancasila melalui media sosial, bukan pembelajaran di kelas. Jadi Pancasila tuh seolah-olah hilang dari memori kolektif bangsa. Terus sebuah survei juga menunjukkan bahwa hanya 28,6% siswa yang memahami Pancasila di ruang kelas, sementara 21,7% itu mempelajari dari media sosial. Survei lain juga bahkan menemukan bahwa hampir separuh responden itu tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila yang benar. Lalu yang terakhir itu ada ancaman ideologi asing. Jadi Indonesia itu menghadapi tantangan dari arus globalisasi yang membawa paham-paham asing seperti liberalisme, hedonisme, radikalisme agama yang dapat mengikis kepribadian bangsa. Jadi Pancasila ini sangat mendesak untuk direvitalisasi sebagai ideologi yang hidup dan terbuka atau living ideologi. Jadi Pancasila itu harus menjadi benteng dan moral dan juga pemersatu bangsa di tengah berbagai tantangan zaman.
Dan juga revitalisasi Pancasila juga harus dilakukan melalui pendidikan yang inovatif, terus sosialisasi yang efektif, dan keteladanan dari para pemimpin bangsa. Ini akan memastikan Pancasila tetap relevan dan menjadi panduan arah bagi bangsa Indonesia di masa depan. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan saya lanjutkan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya Zikri. Sebelum berakhirnya presentasi kali ini, izinkan saya membacakan kesimpulan dari pemaparan materi tentang bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila merupakan hasil pemikiran otentik para pendiri bangsa yang digali dari nilai agama, budaya, dan adat istiadat Indonesia. Sepanjang sejarah, Pancasila terbukti mampu bertahan meskipun rejim pemerintahan berubah dan ada upaya mengganti ideologi. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila adalah pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena mampu menyatukan keragaman masyarakat serta menjadi pedoman hidup dan dasar negara yang kokoh. Mungkin cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.